Isim mabni ada 6. Ya, yaitu ya domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, dan isim fi'il. Ya, itu di tabel ada. Alasan isim-isim ini mabni adalah karena mirip huruf. Ya, jadi secara asal isim itu mu'rab secara asal. Tapi kemudian ada yang mabni, ya. Kalau ada yang mabni berarti ada alasan. Ya, alasannya kenapa ya? Menurut para ulama nahu ya, termasuk menurut Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, ya beliau mengatakan wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahim minal hurufi mudni. Isim itu ada yang murab dan mabni, alasannya karena ada kemiripan yang dekat dengan huruf. Lalu dirinci mirip hurufnya dari sisi apanya? Sini saya sebutkan ada yang mirip dari segi pembentukannya, yang disebut syabah wada'i. Ya, mirip dari segi pembentukan, maksudnya terdiri dari yaitu terdiri dari satu atau dua huruf. Ya, yang namanya huruf biasanya kan jumlah hurufnya hanya satu atau dua ya. Misalnya yang satu huruf apa dalam huruf ya Wa. bi ya kan, bi itu satu huruf. Wa ya, li itu kan satu huruf. Yang dua huruf misalnya min ya. Ain, ala. Ala, ala tiga ya, ala tiga, ain, lam, terus alif. Ya, itu rata-rata satu dan dua huruf. Nah, di isim mabni juga ada yang terdiri dari satu atau dua huruf, yaitu domir. Domir itu jumlah hurufnya ada yang satu, ada yang dua. Misalnya yang satu huruf apa yang domir? Halo, masih ingat pembahasan domir? Yang domir yang satu huruf apa misalnya? Domir yang bersambung ya, domir yang bersambung kan ada yang satu huruf. Misalnya hu, min, hu. Hu kan satu huruf. Dia domir dan dia isim. Minhu, Ya kan? minha. Ka ya, min ka, min ki. Itu kan satu huruf. Ya, atau yang domir rofa mutasil bil fi'li. Ya. Misalnya aliful isnain ya. Doroba itu alifnya kan satu huruf. Tapi dia domir dan dia isim mabni. Dorobu, waw jamaah satu huruf. Ya, gitu. Dorobata, dorobna, nunul inas itu kan satu huruf. Dorobta, satu huruf. Jadi dia satu huruf mirip dengan huruf huruf kata bantu. Ya, sehingga dia mabni. Atau yang dua huruf ya. Hum apa misalnya yang dua huruf hum ya, hum kan dua huruf. Nah, Huwa. dua huruf. Huwa dua huruf. Iya. Ya. Jadi mirip dengan hurufnya itu dari segi jumlah hurufnya satu atau dua huruf itu namanya sabah wadi. Ya, sabah wadi namanya. Yaitu sabah wadi itu untuk domir. Lalu ada yang mirip dari segi maknanya, disebut sabah maknawi. Yaitu isim istifham, kata tanya, isim syarat, kata syarat, isim isyarah, kata tunjuk. Ya, jadi ada makna-makna yang ditunjuki oleh huruf. Maksudnya oleh huruf ma'ani ya, kata bantu kalau bahasa kita. Nah, ya, makna-makna yang ditunjuki oleh huruf yaitu yang pertama istifham, kata tanya. Dalam huruf kan ada yang
bermakna kata tanya, yaitu misalnya a atau hal, apakah. Itu kan huruf. Ya, a dan hal itu huruf. Nah, ternyata di isim juga ada yang menunjukkan makna pertanyaan juga sama. Berarti kan ini ada kesamaan dari segi makna, yaitu yang menunjukkan pertanyaan. Ya, tadi dari huruf a dan hal. Nah, dari isim juga justru lebih banyak dari isim. Nah, inilah yang disebut isim istifham. Ya, dari mulai ma, ya ma itu isim bukan huruf ya, ma ya atau maza, aluman siapa, ya aina, mata, kapan, kaifa, bagaimana, itu adalah isim mabni bukan huruf. Jadi dia mirip dengan huruf dari sisi menunjukkan makna pertanyaan. Yang kedua, huruf juga ada yang menunjukkan makna syarat, yaitu in. In dan yang termasuk huruf itu in dan idma ya. Misalnya in, jika in tajtahid tanja, jika kamu bersungguh-sungguh maka kamu akan berhasil. Ya, nah seperti halnya huruf yang memberi makna syarat di isim juga ada. Justru lebih banyak di isim. Ya, yaitu banyak sekali ini, bahkan nanti dirinci akan banyak untuk isim syarat ini. Ya, ada apa namanya? Sebetulnya mirip dengan pertanyaan, cuman maknanya syarat ya, man. Ya, kalau untuk syarat maknanya barang siapa ya, bukan siapakah. Kalau siapakah pertanyaan. Barang siapa, man itu syarat bukan pertanyaan. Ya, ma taf'alu, ma misalnya ma apa saja, apapun. Ya, itu syarat. Ya, mahma, kaifama, ayun, ya, dan sebagainya, itu banyak sekali untuk isim syarat. Lalu isim isyarah, kata tunjuk. Nah, sebenarnya kata tunjuk itu adalah makna yang ditunjuki oleh huruf. Harusnya. Tapi dalam kenyataannya tidak ada huruf yang bermakna kata tunjuk. Justru yang ada adalah isim. Ya, isim yang bermakna kata tunjuk. Sebenarnya dia hak huruf untuk menjadi makna yang ditunjuki oleh huruf. Haknya huruf ya, yang menunjukkan makna kata tunjuk ini. Tapi dalam kenyataannya di bahasa Arab nggak ada kata tunjuk yang berupa huruf, nggak ada. Berbeda dengan istifham dan syarat tadi, kan ada yang di hurufnya. Ya kan tadi a, hal itu huruf ya, lalu yang syaratnya in, idma ya. Tetapi di isyarah ini kata tunjuk nggak ada hurufnya. Yang ada justru isim. Nah, kata tunjuk ini nanti dibedakan, ada untuk mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jama'. Haza, hazani, haulai ya, hadhihi, hatani, haulai. Kata tunjuk dekat, kata tunjuk jauh, zalika, zanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Ya, itu adalah isyarah, kata tunjuk. Nah, ketiga isim ini disebutnya syabah maknawi ya, kemiripannya dari segi makna ya dengan hurufnya itu. Kemudian ada yang mirip dari segi tidak terpengaruh oleh kata sebelumnya. Ada muta'atsur, yaitu isim fi'il. Ya, isim fi'il. Jadi isim fi'il itu apa namanya? Dia seperti hanya isim mabni lain ya, tidak terpengaruh ya, oleh kata sebelumnya. Ya, artinya nggak berubah, dia mabni tetap begitu ya, mau dia posisinya sebagai pelaku, objek, ya, dia tetap seperti itu, tidak berubah. Dan juga sebagai pengganti dari fi'il. Ya, pengganti dari fi'il. Ya, jadi isim fi'il itu bentuknya isim tapi maknanya fi'il. Ya, misalnya
ufin ya, atau soh ya, soh. Soh itu maknanya uskut, fi'il amr, diamlah. Tapi soh itu isim ya, dia tidak ada tasrifnya, tidak ada perubahannya. Berbeda dengan uskut ya, fi'il. Itu namanya isim fi'il, nanti akan dirinci. Jadi pengganti dari fi'il. Ya, sama seperti halnya huruf yang apa namanya? Terkadang huruf itu ada yang mengganti ya dari fiil. Ya, misalnya apa? Ya, huruf intinya dari apa namanya? Kemiripannya itu dari sisi dia mengganti ya, dan juga tidak terpengaruh oleh kata lain ya yang sebelumnya. Ya. Dia disebut juga syabah niabi ya. Jadi kemiripan dari sisi mengganti dari fiil dan tidak terpengaruh oleh amil. Jadi syabah niabi disebutnya ini. Seperti halnya huruf ada yang digunakan untuk mengganti fiil ya dan tidak terpengaruh oleh amil, seperti huruf nida, panggilan. Ya. Nida itu kan panggilan ya Ahmadu, ya Ahmad, wahai Ahmad. Nah, ya itu kan huruf panggilan, huruf nida. Nah, huruf nida itu mengganti dari fiil, asalnya adalah ad'u, saya memanggil. Jadi ya itu mengganti dari fiil kan. Nah, jadi seperti halnya huruf ada yang mengganti dari fiil dan juga tidak terpengaruh oleh amil. Ya artinya dia tetap kondisinya begitu, tidak terpengaruh, tidak berubah. Nah, ini juga dalam isim ada. Nah, itu tadi misalnya soh. Ya, soh ini kan isim tapi mengganti dari fiil, mengganti dari uskut. Ya kan, hayyahal misalnya hayyahal mengganti dari akbil, menghadaplah. Untuk fiil amr. Nanti untuk fiil apa? Fiil madhi misalnya hayyahata ya, menjauh. Ya, jauh dan sebagainya. Jadi ini disebutnya syabah niabi ya, atau ya syabah niabi ya. Ada muta'atsir. Yaitu isim fi'il, dan ada yang mirip dari segi secara asalnya butuh kepada yang lain, ibtiqori. Ini syabah ibtiqori, yaitu isim mausul. Maksudnya adalah huruf itu kan dari sisi makna, apa huruf itu? Huruf ma'ani maksudnya, kata bantu dalam ilmu nahwu didefinisikan dengan apa huruf itu? Ya la yufhamu ma'naha illa. Pengertian huruf masih ingat nggak? Enggak, kan? Lupa. Ya kan, al harfu bukan huruf hijaiyah, bukan, tapi huruf yang termasuk kalimat, kata bantu. Ya kan? Itu madalla ala ma'nan fi ghairiha, atau la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha, kan begitu. Ya, huruf itu, kata bantu itu adalah yang tidak dipahami maknanya kecuali bersama yang lainnya. Jadi artinya dia butuh kepada kata lain kan untuk supaya jelas maknanya. Kalau min saja dari itu kan belum tergambar maknanya di pikiran kita. Belum ada gambaran. Tapi kalau kita sandingkan dengan kata lain, minal masjidi, minal baiti, dari rumah, baru ada gambaran. Nah, itu artinya dia butuh kepada yang lain kan, kata lain untuk memperjelas maknanya. Nah, begitu juga isim mausul, kalau nggak ada kata lain dia belum jelas maknanya. Misalnya ya alladzi, yang apa kan belum jelas.
Alladzi jaa, yang datang. Nah, baru jelas. Itu namanya butuh, iftikor. Itu artinya butuh, iftikor, butuh kepada kata lain untuk memperjelas maknanya. Ya, berdasarkan pembahasan tadi, maka isim mabni itu ada 6. Ya, isim mabni itu ada 6. Domir, terus apa lagi? Isim isyarah, Isyarah, isim mausul, ya, isim istifham, isim istifham, dan isim fi'il. isim Syarat. syarat, dan isim fi'il. Syarat.